Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat properti dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, serta dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Video kali ini saya mau nge-review 2 unit rumah sekaligus nih buat sobat properti. Mudah-mudahan video ini bisa jadi referensi buat kamu untuk mencari hunian yang aman dan nyaman, apalagi untuk hunian keluarga. Saya rasa unit rumah ini sangat worth it lah, apalagi letaknya yang sangat strategis, yaitu tepatnya di Jalan Amal, masuk ke Jalan Puskesmas 1, Gang 05, nomor 5. Seperti yang sobat properti lihat, ini sebelah kanan kita sudah berada di Simpang Sunggal Ring Road. Sebelah kiri itu Jalan Sunggal menuju ke TB Simatupang, sebelah kanan Jalan Sunggal menuju Simpang Kasuari. Nah, kita terus aja menuju ke Jalan Amalnya. Seperti apa unit rumahnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa juga untuk subscribe, kemudian like dan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam mencari referensi untuk membeli sebuah rumah. Dilanjut aja ya sobat properti. Nah, ini tadi simpang yang saya bilang ya. Jadi sebelah kanan itu Kasuari menuju ke arah Titi Bobrok ya. Kemudian kalau terus aja itu Manhattan Plaza. Nah, kita belok kiri itu masuk ke Jalan Amal. Nah, di sebelah kanan kita itu tadi ada MICC-nya. Ya, kalau teman-teman sekitaran Sunggal pasti sudah nggak asing lah ya sama jalan ini. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman, menuju ke rumahnya. Ini dia Jalan Puskesmas 1-nya ya teman-teman. Kita belok ke kiri. Kalau terus itu ke TB Simatupang ya, nanti Kampung Lalang, Simpang Pinang Baris ya. Nah, ini kita belok ke kiri. Kita mau menuju ke lokasi unit rumahnya, yaitu tepatnya di Gang 05. Jadi nanti ini kita ketemu dulu dari praktek Dokter Yanti ya. Mana Dokter Yanti ini banyak nih ya pasiennya. Nah, ini dia Gang 05. Oke, kita belok ke sini. Nah, ini sebelah kiri rumahnya ya, nomor 05. Jadi Jalan Puskesmas 1, Gang 05, nomor 5. Oke sobat properti, ini dia penampakan depan rumahnya. Nah, ini adalah jalan gang menuju keluar Jalan Puskesmas 1-nya. Jadi lebar jalannya itu kurang lebih sekitar 5 meter deh ya. Memang hanya cukup dilewati satu mobil. Kalau 2 mobil dia ketemu, harus ada yang agak mepet lah ya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah jalan buntu. Itu kenapa hunian ini menjadi hunian yang aman dan nyaman, karena tidak dilewati jalan umum. Artinya yang masuk ke gang ini hanya orang-orang yang memiliki rumah di sekitar gang itu aja. Untuk KWH-nya itu adalah 1.300 KWH-nya ya. Jadi masing-masing 1.300 bisa menahan beban yang lebih besar. Jadi ada 2 dengan menggunakan model yang lama, bukan token ya. Oke, kita bahas dulu yang rumah pertama ya. Jadi ukuran rumahnya itu adalah 6 kali 15 ya teman-teman, dengan ukuran teras 6 kali 4. Jadi kalau untuk mobil masih bisa masuk lah ya, motor juga bisa masuk. Nah, langsung aja kita menuju ke ruang tamunya nih. Oke, ini pintu depan.
udah menggunakan jerjak besi, jadi insya Allah aman. Lantai sudah menggunakan granit semua ya. Lampu hias juga sudah dipasang. Jadi memang konsep rumah ini dibuat adalah konsep rumah minimalis ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, ini ruang tamunya. Oke, jadi ini adalah ke ruang keluarga kita ya. Jadi ruang keluarga ini agak lebih luas. Jadi untuk sobat properti yang punya keluarga besar, ya, sepertinya rumah ini sangat cocok ya. Nah, ini dia penampakannya, sudah lengkap dengan jerjak. Kemudian ini adalah gudang samping atau kita bisa gunakan sebagai garasi lah ya, garasi motor. Nah, ini dia penampakan gudangnya. Jadi di atas itu sudah ditambahkan lagi untuk menyimpan barang-barang yang teman-teman atau mungkin sobat properti nggak ingin nampak di bawah gitu. Nah, itu adalah lantai 2 yang di atas ya. Nanti kita akan bahas. Itu juga sudah lengkap dengan lampu hiasnya. Oke, sekali lagi perabotan yang di ruang tamu ini atau ruang keluarga itu tidak termasuk ya sobat properti. Nah, ini adalah pintu yang ada di samping. Ini tadi adalah sisa setengah meter di sebelah rumahnya. Nah, ini adalah ruang untuk udara ya. Jadi kalau teman-teman buka pintu, adem tuh, banyak anginnya yang masuk. Oke, sekarang kita menuju ke kamar mandi dan dapur nih ya. Nah, ini adalah wastafel yang bisa digunakan. Di bawah tangga ini ada gudang kecil yang juga bisa kamu gunakan untuk menyimpan barang-barang. Jadi biar kelihatan rapi ya. Oke, ini adalah kamar mandi dengan menggunakan pintu sliding atau sliding door. Kita coba buka dulu ya. Oke, airnya juga bersih ya sobat properti. Ini kamar mandi utamanya yang di bawah itu ada satu. Lalu kita ke dapurnya dulu nih. Nah, ini adalah dapur yang mana konsep dapurnya ini sebenarnya konsep setengah terbuka ya. Jadi kalau sobat properti bisa lihat, ini dia tempat masaknya atau tempat memasak atau dapur. Nah, itu sudah dipasangi seng transparan ya. Jadi dia ketika sobat properti masak itu akan terasa nyaman gitu, akan ada angin ya. Kemudian ini sobat properti bisa lihat, ini kitchen setnya dan ini kulkasnya. Nah, kalau ini semua termasuk ya sobat properti, maksudnya kitchen setnya. Oke, sekarang kita menuju ke kamar utama atau kamar yang pertama nih, yang depan. Nah, ini tidak termasuk ya, kecuali lemarinya. Nanti ini ada AC-nya juga termasuk ya. Nah, ini lemarinya yang tadi saya bilang termasuk. Jadi ada lemari besar sudah untuk menyimpan pakaian dan barang-barang. Oke, kita lanjut ke kamar yang kedua nih. Oke, ini dia penampakannya, kurang lebih ukurannya hampir sama. Hanya yang membedakan di kamar kedua ini ada jendela yang mengarah ke dapur tadi ke belakang. Artinya kalau pas lagi nggak masak ya tinggal buka jendela, nggak usah hidupin AC, angin alami akan masuk. Ini juga lemarinya sama, itu termasuk ya, tidak termasuk perabotannya yang lain. Seperti tadi saya bilang, ada kemungkinan perubahan, bisa jadi termasuk perabotannya nanti nih ya.
Oke, sobat properti, kita lanjut lagi ke atas nih ya. Lanjut ke lantai 2. Seperti yang sobat properti lihat, ini tangganya juga sudah di keramik ya. Nah, ini dia penampakannya. Jadi di atas itu ada 2 kamar juga dan 1 kamar mandi serta teras dan ruang keluarga. Nah, ini dia ruang keluarganya. Sudah terpasang lampu hias juga. Nah, yang di belakang ini ada gudang dan kamar mandi. Ini gudang kecil ya, atau bisa juga digunakan sebagai ruang sholat. Nah, kemudian ini ada jendela samping yang ini atas dapur tadi nih ya. Nah, tuh. Oke, ini kamar mandinya. Jadi ada selat kebuka ya untuk udara. Nah, kita lanjut lagi ke kamarnya. Nah, ini adalah kamar ketiga ya. Jadi ini sementara digunakan sebagai gudang. Sebenarnya ini adalah kamar juga. Ini jendelanya tadi menghadap ke belakang rumah ya, tepatnya di atas dapur tadi. Nah, kalau dibuka begini adem dia. Selanjutnya ini ada ruang santai ya, atau ruang keluarga di lantai 2. Jadi biasanya anak-anak tuh suka ngumpul di atas sini ya untuk lebih santainya. Oke, ini terasnya tadi yang saya bilang, teras di lantai 2 biasanya digunakan untuk tempat olahraga ya. Itu ada, bisa taruh treadmill atau yang lain-lain lah, atau bisa juga untuk tempat santai. Kita ada lampu hias dan itu ada lubang ventilasi yang memungkinkan udara untuk keluar masuk dengan bebas. Oke, kita lanjut lagi ke kamar yang keempat ya. Jadi ini ada 4 kamar. Nah, ini adalah kamar yang keempat di lantai 2. Oke, ini dia penampakannya. Jadi seperti biasa itu AC-nya termasuk ya. Jadi kemungkinan tidak akan dibongkar. Tidak termasuk perabotan yang lain. Ini dia penampakannya. Nah, ini tadi jendela menuju ke teras ya. Baik sobat properti, ini ada tadi saya lupa bilang ada gudang kecil tadi ya. Jadi gudang kecil ini di atasnya ada gudang lagi nih. Nah, gudang tersembunyi. Tadi saya lupa bilangnya. Oke, kelihatan ya. Nah, jadi itu aja review untuk rumah pertama. Jadi kalau menurut saya ini hunian yang cocok buat teman-teman yang punya orang tua masih, atau punya anak kecil ya. Jadi kalau bermain itu akan aman gitu, karena gangnya ini tidak dilewati untuk kendaraan umum. Jadi udah pastilah ya, jadi jauh dari suara kebisingan. Artinya buat teman-teman yang mau tinggal di sini pastinya akan lebih nyaman. Oke, kita lanjut rumah yang kedua ya. Ini ukurannya kurang lebih hampir sama, 6 kali 15 meter dengan ukuran teras depan 6 kali 4 meter. Nah, ini penampakan ruang utamanya. Jadi di sini konsepnya ruang tamunya itu bersatu dengan ruang keluarga. Nah, dulu ada pemisah menggunakan lemari ya, menggunakan buffet untuk memisahkan antara ruang tamu dan ruang keluarga. Oke, ini ada posisi kamar ya. Jadi sebenarnya kamarnya itu ada 3. Ini kamar pertama. Nah, ini adalah kamar utamanya ya. Jadi sama di kamar utama ini AC dan lemari besarnya itu
termasuk juga ya untuk dijual, tidak termasuk perabotan yang lain ya, contoh seperti spring bed atau TV-nya gitu. Posisi sudah pasang jerjak juga jendela dan pintu-pintunya. Oke, kita lanjut lagi ke kamar kedua ya. Nah, ini kamar keduanya. Sama, ini ada lemari besarnya juga. Nanti lemari besarnya juga termasuk ya. Nah, saat ini kamar keduanya kosong, tidak digunakan alias sebagai untuk ruang sholat aja. Baik, kita lanjut sobat properti. Ini di antara kamar ada wastafel dan kamar mandi ya. Nah, ini kamar mandinya dengan konsep WC duduk. Jadi buat orang tua yang mungkin udah nggak bisa jongkok lagi, jadi ada pilihan untuk menggunakan WC duduk ini. Jadi di rumah kedua ini kamar mandi hanya satu ya teman-teman. Oke, yang di atas sudah menggunakan plafon. Oke, kita lanjut ke dapurnya ya. Ini ada ruang makan dan dapur. Nah, itu ada kitchen set. Jadi kitchen setnya termasuk ya sobat properti, lampu hias ya, semua sudah lengkap. Nah, tidak termasuk perabotan yang lain. Jadi ini kitchen setnya bisa bisa dimasukin banyak barang gitu ya. Jadi memang konsepnya dibuat seperti ini untuk membuat ruang lebih banyak atau space lebih banyak ya untuk dapur. Nah, ini ruang makan. Itu jendela yang mengarah ke belakang. Jadi sebenarnya ini tadinya kamar. Jadi kamarnya itu sebenarnya ada 3. Ini tadinya kamar. Untuk saat ini tidak digunakan. Jadi dijadikanlah ruang untuk makan ya. Jadi teman-teman tinggal tambahin aja nih sekatnya untuk dijadikan kamar. Itu ada AC juga. Oke, sekarang kita ke belakang nih. Jadi di belakang nih ada space atau ruang untuk tempat cuci dan lain-lain lah ya. Itu ada untuk tempat wudhu. Jadi ini ruang terbuka. Iya, jadi ini belakang ini pun tadinya disekat karena kan 2 rumah. Jadi saat ini belum digunakan, maksudnya belum disekat. Jadi nanti jika sobat properti berminat dengan rumah ini, maka nanti secara otomatis sekat akan dipasang. Tapi siapa tahu sobat properti ingin langsung membeli 2 unit rumah ini, maka ada harga khusus, bisa langsung nanti kontak ke yang punya rumah ya. Nanti saya akan kasih di deskripsi. Teman-teman mungkin bisa langsung nego ke yang punya rumahnya. Jadi mungkin itu aja sobat properti untuk review rumah kali ini. Jika berminat dan ingin langsung lihat lokasi rumahnya, bisa langsung datang ke Jalan Puskesmas 1, Gang 05 nomor 5. Tepatnya masuk dari Jalan Amal atau dari Jalan Seroja juga bisa. Untuk harga bisa langsung kontak ya, nanti saya kasih lagi di deskripsi. Saya ingatkan sekali lagi, buat sobat properti yang berminat bisa langsung hubungi yang punya rumah. Jadi mungkin itu aja sobat properti video kali ini, mudah-mudahan bisa membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam properti Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.